Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Terima kasih buat teman-teman kelompok 4 yang sekarang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi perihal mata kuliah rangkaian listrik 2 dengan judul metode analisis arus cabang. Ini kita beranggotakan dengan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Agus Jamas, dan teman saya, Rian Adam Hidayatullah, dan teman saya kembali, Ismanul Syabani, dan Putri Andini Maulana, lalu yang terakhir ada Muhammad Yusuf Habibi. Lalu, mungkin bisa next moderator. Ya, benar. Lalu di sini kita akan membahas dari beberapa buku, yaitu buku referensi yang pertama adalah Electric Circuit 7 Edition dari Mahmud Nafi Joseph Administer, dan yang kedua adalah Introductory Circuit Analysis dari Bollestad. Mungkin next. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Rian Adam Hidayatullah. Untuk Rian Adam Hidayatullah, waktu dan tempat. Oke, baiklah. Terima kasih pada moderator. Di sini kita membahas tentang the branch current method, atau membahas tentang analisis arus tiap cabang. Nah, di sini in the branch current method, a current is assigned to each branch in a active network. Then Kirchhoff current law atau KCL is applied. The principal nodes and voltage between the node employed to relate the current. This products a set of simultaneous equations which can be solved to obtain the current. Yang artinya dalam metode arus cabang, arus diberikan ke setiap cabang di jaringan aktif. Kemudian hukum Kirchhoff ini diterapkan pada node utama dalam tegangan antara node yang digunakan untuk menghubungkan arus ini menghasilkan satu set simultan persamaan yang dapat diselesaikan untuk mendapatkan arus. Nah, artinya di sini kita menentukan arus yang digunakan pada tiap cabang pada node atau pada node, kemudian disamakan gitu, dicari persamaannya gitu. Kemudian next. Nah, di sini juga ada contoh rangkaian current I1, I2, and I3 I2. Nah, ini hukum
KCL-nya, the voltage VAB can atau the voltage VAB can be written is term of the element in each of the bridge. VAB sama dengan 20 min I1, VAB sama dengan I3, N VAB I2 yang nilainya 2 ditambah 8. Then the following equation can be written 20 min I1 sama dengan I3 10. Persamaan yang kedua 20 I1 sama dengan I2 plus 8 atau persamaan yang ketiga. Nah, solving their equation 1, 2, and 3 simultan give I1 sama dengan 2A, kemudian I2 sama dengan 1A, and I3 sama dengan 1A. Next. Next. Nah, sini the branch current method atau yang tadi arus cabang. Other direction my the question for the branch current, and the answer will simply include the appropriate thing. In a more complex network, the branch current method is difficult to apply because it does not suggest either a starting point or a logical progression through the network to produce the necessary equation. It also results in more independent equation than either the mesh current or node voltage method requires. Kemudian yang artinya arah lain dapat dipilih untuk arus cabang dan jawabannya hanya akan menyertakan tanda yang sesuai dalam jaringan yang lebih kompleks. Dalam metode arus cabang ini sulit diterapkan karena tidak menyarankan baik titiknya karena awal atau kemajuan melalui jaringan untuk menghasilkan persamaan yang diperlukan. Ini juga menghasilkan persamaan yang lebih independen daripada yang dibutuhkan pada metode arus mesh atau tegangan simpul. Nah, artinya arus cabang ini lebih kompleks atau lebih susah diaplikasiin. Mungkin itu aja. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian yang telah memaparkan materi sebelumnya. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Ismah Nurul Syabani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf, Ismah Nurul Syabani James. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator Agung Rizky Jamas. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Boleh di next dulu. Oke. The branch current method. The most direct introduction to a method of this type is to list the series of step required for in application. There are 4 steps as addiction below. Before continuing, understand that this method will produce the current, not each branch of the network, the branch current. Once this is known, all other quantities such as voltage or power can be determined. Maksudnya dari materi ini tuh maksudnya pengantar paling langsung untuk metode jenis ini merupakan daftar serangkaian langkah yang diperlukan untuk penerapannya atau untuk pengaplikasiannya. Ada 4 langkah seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Bisa memahami bahwa metode ini akan menghasilkan arus melalui setiap cabang jaringan dan arus cabang. Sekali-kali ini diketahui sebuah besaran lain seperti tegangan atau daya dapat ditentukan. Boleh next. Number 1, exceed a destroyed current of arbitrary direction to each branch of the network. Number 2, indicate the polarities for each resistor as determined by the assigned current direction. Number 3, apply Kirchhoff voltage law around each closed independent loop of the network. Number 4, apply Kirchhoff current law at the minimum number of nodes that will include all the branch current of the network. Number 5, solve the resulting simultaneous linear equation for access branch current. Maksud dari sini adalah nomor pertama itu tetapkan arus yang berbeda dari arah ke setiap cabang jaringannya. Untuk nomor 2, tunjukkan polaritas untuk setiap resistor sebagaimana telah ditentukan oleh arah arus yang diasumsikannya. Yang ketiga, terapkan hukum tegangan Kirchhoff di sekitar setiap loop jaringan yang tutup dan independen. Yang keempat, terapkan hukum Kirchhoff saat pada jumlah minimum node yang akan mencakup sebuah cabang dari arus jaringan. Yang terakhir, yang kelima, selesaikan persamaan linear simultan yang dihasilkan untuk asumsi arus cabang tersebut. Materi selanjutnya boleh di next dulu. The branch current method masih tentang arus cabang. The best way to determine how many times Kirchhoff voltage law will have to be applied is to determine the number of windows in the network. The result is a need to apply Kirchhoff voltage law twice. The minimum number is 1 less than the number of independent nodes of the network. For the purpose of this analysis, a node is a junction of 2 or more branches where a branch is any combination of series element. Maksud dari ini itu tuh cara terbaik untuk menentukan beberapa kali hukum tegangan Kirchhoff harus diterapkan dengan menentukan jumlah jendela dalam jaringan
hasilnya adalah kebutuhan untuk menerapkan hukum tegangan Kirchhoff 2 kali. Dari jumlah minimum adalah 1 kurang dari jumlah node independen jaringan. Untuk keperluan analisis ini, jadi simpul adalah persimpangan 2 atau lebih cabang, di mana cabang adalah kombinasi dari elemen seri tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isma Syabani Nurul Yames. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Andini Maulana. Untuk Saudari, waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada contoh kedua pengertian dari analisis arus cabang from Indonesian Series Book, maybe. Analisis arus cabang adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung arus pada setiap cabang. Analisis arus cabang menggunakan kombinasi hukum Kirchhoff, KCL, dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL untuk mendapatkan sekumpulan persamaan linear. Sekumpulan persamaan linear kemudian diselesaikan untuk mendapatkan nilai arus yang mengalir pada setiap cabang. Di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan rangkaian menggunakan analisis arus cabang atau tadi the branch current method. Nah, yang pertama itu ada pilih sebuah node. Yang kedua, asumsikan arah arus pada tiap-tiap cabang dari node secara sembarang. Yang ketiga, tandai polaritas pada tiap komponen searah arah arus. Plus untuk arus masuk dan min untuk arus keluar. Aplikasikan hukum tegangan Kirchhoff pada seluruh loop. Aplikasikan hukum arus Kirchhoff pada semua node. Selanjutnya selesaikan persamaan. Bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, metode Kramer, software matematika, dan juga yang lain-lain. Contohnya, tentukan arus yang mengalir pada tiap-tiap cabang dengan analisis arus cabang pada gambar berikut ini. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama itu tadi kan tentukan arah arus secara sembarang dan tandai polaritas tiap komponen sesuai dengan arah arus. Tadi plus untuk arus masuk dan min untuk arus keluar. Jadi arahnya ke sini ditandai dengan polaritas tiap komponennya gitu. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Andini Maulana. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Yusuf Habibi. Untuk Saudara Muhammad Yusuf Habibi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk presentasi. Oke, di sini ada gambar rangkaian tegangan Kirchhoff. Kemudian terapkan hukum tegangan Kirchhoff KVL pada tiap-tiap loop. Dan di sini juga ada perhitungannya. KVL di loop kiri 28 min 4 I1 min 2 I2 sama dengan 0. Kemudian min 4 I1 min 2 I2 sama dengan min 28. Next. Maka kita akan mendapatkan nilai min 4 I1 min 2 I2 sama dengan min 28. Untuk persamaan 1 dan min 1 min 1 I3 min 2 I2 sama dengan min 7 untuk persamaan 2. Kemudian kita terapkan hukum arus Kirchhoff dalam kurung KCL pada node yang telah kita tentukan.
seperti yang di sebelah kanan ini, sigma I out sama dengan sigma I in. Bawahnya itu KCL pada node I2 sama dengan I1 ditambah I3. Terus juga ada KVL di loop kanan. 7 min 1 I3 min 2 2 I2 sama dengan 0. Kemudian min 1 I3 min 2 I2 sama dengan min 7. Next. Maka kita akan mendapatkan nilai I2 sama dengan I1 ditambah I3 untuk persamaan 3. Pada contoh kali ini saya menggunakan metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan persamaan yang telah diperoleh. Pertama, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Itu substitusi persamaan 3 ke 1. Min 4 I1 min 2. Dalam kurung I1 ditambah I3 tutup kurung sama dengan min 28. Kemudian min 4 I1 min 2 I1 dikurangi min 2 I3 sama dengan min 28. Kemudian min 6 I1 min 2 I3 sama dengan min 28. Maka kita akan mendapatkan nilai min 6 I1 dikurangi 2 I3 sama dengan min 28 untuk persamaan 4. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Next. Substitusi persamaan 3 ke 2. Min 1 I3 dikurangi min 2 dikurangi 2. I1 ditambah I3 sama dengan min 7. Min 1 I3 min 2 I1 terus kemudian min 2 I3 sama dengan min 7. Kemudian min 2 I1 min 3 I3 sama dengan min 7. Maka kita akan mendapatkan nilai min 2 I1 dikurangi 3 I3 sama dengan min 7 untuk persamaan 5. Kemudian kita gunakan untuk eliminasi persamaan 4 dan 5. Itu min 6 I1 min 2 I3 sama dengan min 28. Min 2 I1 min 3 I3 sama dengan min 7. Kemudian min 6 I1 dikurangi 2 I3 sama dengan 28. Min 6 I1 min 9 I3 sama dengan min 21. Maka hasil ada 7 I3 sama dengan min 7. I3 sama dengan min 7 dibagi 7. I3 sama dengan min 1. Oke, next. Maka kita akan mendapatkan nilai min 1A untuk nilai I3. Nilai minus yang kita dapatkan pada nilai I3 artinya arah yang kita asumsikan berlawanan dengan arah arus sebenarnya. Kemudian kita substitusi nilai I3 yang kita peroleh ke salah satu persamaan pada contoh kali ini. Saya masukkan ke persamaan 4. Min 6 I1 dikurangi 2 I3 sama dengan min 28. Min 6 I1 dikurangi 2 min 1 dalam kurung sama dengan min 28. Min 6 I1 sama dengan min 28 dikurangi 2. Min 6 I1 sama dengan min 30. I1 sama dengan min 30 dibagi min 6. I1 sama dengan 5A. Maka kita akan mendapatkan nilai 5A untuk nilai I1. Setelah kita mendapatkan nilai I1 dan I3, kita substitusikan I1 dan I3 ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai I2. I2 sama dengan
I1 ditambah I3. I2 sama dengan 5 ditambah min 1. I2 sama dengan 4A. Hasil untuk I2 adalah 4A. Next. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Yusuf Habibie yang telah memaparkan materi terakhirnya. Jadi I2 itu saya ambil kesimpulan bahwasannya I2 yang tadi itu merupakan arus cabangnya. Jadi I2 itu dari hasil I1 dan I3. Jadi dihasilkan I2. Jadi menghasilkan arus cabangnya I2 tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa disampaikan karena menimbang bahwasannya ketika ingin berdiskusi, itu berdiskusi langsung dengan teman-teman yang lain. Jadi mohon nanti dipersiapkan ketika memang teman-teman itu bertanya di kolom komentar YouTube, teman-teman semua. Seperti itu. Mungkin saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadirkan atau menyempati waktunya pada siang hari ini untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.